Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ananda yang saleh dan soleha. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat, serta senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi. Sudah siap belajar Ananda? Insya Allah semua pasti sudah siap ya. Baik, kalau sudah siap belajar supaya apa yang kita pelajari menjadi berkah, mari bersama kita awali belajar dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda yang saleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 3, energi alternatif. Muatan ilmu pengetahuan alam. Tujuan pembelajaran yang pertama, mampu mengidentifikasi manfaat energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, mampu mengidentifikasi manfaat kentang sebagai sumber energi alternatif dengan tepat. Materi yang pertama, energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Yang kedua, energi alternatif ramah lingkungan. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Quran Surah An-Nur ayat 35. Rasulullah SAW bersabda, manusia berserikat dalam 3 hal, air, padang rumput, dan api. Hadis riwayat Abu Daud. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Bumi memiliki sumber daya alam melimpah. Beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak dapat diperbaharui, seperti minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas alam berasal dari makhluk hidup yang telah mati jutaan tahun lalu, yang terperangkap di dalam permukaan bumi. Kebutuhan manusia terhadap minyak bumi dan gas alam semakin meningkat. Manusia memerlukan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Namun, energi yang berasal dari minyak bumi dan gas alam merupakan energi yang terbatas dan tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, manusia mulai mencari sumber energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga lebih ramah lingkungan. Sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangka habis yang lama. Contoh energi alternatif yaitu matahari, air, angin, panas bumi, gelombang laut,
dan bahan bakar bio. Matahari. Matahari merupakan sumber energi utama bumi. Hampir semua energi bumi berasal dari matahari. Matahari menghasilkan energi panas dan cahaya. Manfaat sumber energi matahari di antaranya: 1. Menguapkan air sehingga berperan penting dalam siklus air. 2. Mengeringkan benda-benda serta bahan makanan seperti ikan asin, pakaian, kayu bakar, garam, padi, dan lain-lain. 3. Sebagai pembangkit tenaga surya PLTS. 4. Sinar matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. 5. Sebagai penerang di bumi. Angin. Angin merupakan gerakan udara di bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara. Manfaat angin di antaranya: 1. Menggerakkan kapal layar. 2. Menjalankan mesin penggiling jagung dan air. 3. Menerbangkan layang-layang. 4. Terjun payung. 5. Angin dapat memutar baling-baling pada kincir pembangkit listrik tenaga angin atau bayu PLTB. Panas bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Di beberapa tempat, sumber energi ini cukup dekat dengan permukaan bumi, sehingga orang dapat memanfaatkan energi panas bumi ini. Tenaga panas bumi digunakan untuk menghasilkan listrik. Caranya, air dari permukaan bumi dipompa dan dialirkan melalui pipa ke dalam tanah hingga ke lapisan batuan panas. Uap panas yang dihasilkan dari pemanasan ini digunakan untuk memutar turbin. Turbin kemudian memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Manfaat air diantaranya: 1. Pembangkit listrik tenaga air PLTA. 2. Olahraga arung jeram. Gelombang laut. Energi gelombang laut merupakan energi yang berasal dari gerakan gelombang laut yang menuju ke tepi pantai atau daratan. Manfaat dari energi gelombang yaitu: 1. Pembangkit listrik. 2. Transportasi laut. 3. Sistem pelampung. Ombak laut yang ditiup angin menghasilkan gelombang yang dapat memindahkan benda dari satu titik ke titik lain dengan mengikuti arus gelombang yang digerakkan oleh angin. Bahan bakar bio. Bahan bakar bio adalah bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintesis, baik berupa produk maupun buangan. Contoh pemanfaatan sumber energi bahan bakar bio: biogas, yaitu gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik bahan-bahan organik. Sumber utama biogas adalah kotoran ternak. Biodiesel, yaitu minyak dari tumbuhan yang digunakan sebagai pengganti solar ataupun dicampur dengan minyak solar sehingga akan meningkatkan kemampuan mesin. Misalnya minyak kelapa sawit, minyak jarak, minyak biji bunga matahari, dan lain-lain.
bioetanol, yaitu bahan bakar nabati yang merupakan turunan dari alkohol atau etanol yang dibentuk dari tumbuhan seperti ketela pohon. Manfaat bioetanol jika dicampur dengan bensin akan menghasilkan pembakaran yang lebih baik. Kelebihan dan kekurangan energi alternatif. Kelebihan: 1. Dapat digunakan secara terus-menerus karena tidak akan habis. 2. Beberapa sumber energi alternatif menghasilkan energi besar. 3. Ramah lingkungan. Kekurangannya: 1. Dibutuhkan biaya besar untuk membangun sarana pemanfaatan energi alternatif, misalnya pembuatan PLTA. 2. Jumlah energi alternatif dipengaruhi oleh musim, misalnya jumlah air meningkat pada musim hujan, tetapi berkurang saat musim kemarau. Baik, materi yang kedua, energi alternatif ramah lingkungan. Tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Salah satunya adalah kentang, merupakan umbi batang yang dapat dimakan sekaligus menjadi energi alternatif. Kentang dapat menjadi energi alternatif pengganti baterai. Lakukan percobaan berikut untuk membuktikannya. Membuat baterai alami dari kentang. Siapkan umbi kentang, lampu LED 1 buah, kabel, penjepit buaya, lempeng tembaga, dan lempeng seng. Langkah kegiatan: 1. Lempengan seng pada kentang pertama dihubungkan ke bagian positif lampu. Lempengan tembaga pada kentang pertama dihubungkan ke lempengan seng pada kentang kedua. 2. Lempengan tembaga pada kentang kedua dihubungkan ke lempengan seng kentang ketiga. Langkah yang ketiga, lempengan tembaga kentang ketiga dihubungkan ke bagian negatif lampu. Kesimpulan: yang pertama, energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga lebih ramah lingkungan. Yang kedua, sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan energi yang tersedia di alam dalam jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama, yaitu matahari, air, angin, panas bumi, gelombang laut, dan bahan bakar bio. Dan yang ketiga, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Salah satunya adalah kentang. Kentang merupakan umbi batang yang dapat dimakan sekaligus menjadi energi alternatif. Kentang dapat menjadi energi alternatif mengganti baterai. Ayo berlatih. Silakan Anda buka bupenanya halaman 124. Silakan dikerjakan nomor 1 sampai 5 sebagai latihan Anda ya di rumah. Kemudian keterampilan kinerja praktek. Membuat baterai alami dari kentang bisa dilihat di halaman 128 dan 129. Anda coba di rumah. Boleh minta bantuan ayah bunda di rumah ya untuk membuktikan bahwa kentang bisa menjadi energi alternatif pengganti baterai sebagai baterai alami. Baik, Nanda, kita sudah belajar tentang energi alternatif. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Nanda ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, kita akhiri pelajaran kita dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat Nanda.
jaga kesehatan. Semoga kita bisa berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.